Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pati akan melaksanakan kegiatan coaching pada siang hari ini. Dengan saya, Dewi Juni Handayani dari SD Negeri Puri 02 berperan sebagai coach dan rekan saya. Saya Ninik Suwanti dari TK Pekir Inggembong yang akan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu Nini. Selamat siang, Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Nini? Alhamdulillah, Bu. Hari ini kabar saya baik, sehat. Bagaimana dengan kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah kalau Bu Nini dalam keadaan sehat. Saya juga begitu, saya alhamdulillah baik-baik saja. Bu Nini, kegiatan kita pada siang hari ini membahas apa ya? Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih Bu Dewi. Mohon maaf sebelumnya ya Bu Dewi ya, saya mengganggu waktunya Bu Dewi. Sebenarnya saya mau membahas tentang permasalahan yang sedang saya alami akhir-akhir ini Bu Dewi. Oh, tidak apa-apa Bu Nini, sangat tidak merepotkan saya. Kira-kira permasalahan seperti apa yang Bu Nini ingin ceritakan kepada saya? Begini Bu Dewi, sebenarnya saya ingin membahas tentang kesulitan saya sebagai guru di sekolah saya. Saya sekarang ini sedang mengalami kesulitan dalam membagi dan mengatur waktu di tempat kerja saya, Bu Dewi. Saya merasa kewalahan dengan banyaknya tugas yang akhir-akhir ini saya alami, Bu Dewi. Oh, berarti di sini Bu Nini mendapatkan kesulitan dalam membagi waktu. Begitu ya Bu Nini ya? Iya, Bu. Saya Oh, merasa kesulitan karena banyaknya tugas yang saya kerjakan, Bu. bisa Bu Nini ceritakan kepada saya detailnya seperti apa dan bagaimana kerepotan yang Bu Nini alami itu? Terima kasih, Bu. Boleh saya bercerita ya, Bu ya? Oh iya, silahkan Bu Nini, silahkan. Saya akhir-akhir ini seringkali merasa kesulitan untuk menentukan prioritas tugas, Bu. Banyak pekerjaan yang mendesak dan sama-sama penting untuk saya selesaikan. Sehingga saya merasa kewalahan untuk mengatur tugas yang mana yang saya prioritaskan terlebih dahulu sehingga saya menjadi kurang fokus sebagai seorang pendidik, Bu. Oh, berarti di sini Bu Nini tuh susah untuk membagi waktu begitu ya? Iya, Tadi Bu. dari cerita yang Bu Nini utarakan ke saya, Bu Nini itu kewalahan. Mana yang menjadi prioritas dan mana yang akan didahulukan seperti itu, nggih? Iya, Bu, seperti itu kesulitan yang saya alami saat ini, Bu. Nah, Bu Nini, dari cerita yang Bu Nini utarakan ke saya, kira-kira menurut Bu Nini apa ya tindakan yang harus kita lakukan agar Bu Nini tadi tidak keteteran di dalam membagi waktu tadi, menentukan mana yang harus didahulukan, itu kira-kira apa ya Bu yang harus kita eh, lakukan sebelumnya menurut Bu Nini bagaimana? Menurut saya mungkin saya kurang merencanakan dalam menjalankan tugas saya mungkin ya, Bu. Mungkin saya kurang membuat perencanaan dengan baik dan langsung mengerjakan tugas tanpa membuat daftar prioritas terlebih dahulu, mungkin itu ya, Bu ya? Nah, tepat sekali Bu Nini.
Itu Bu Nini paham. Berarti kan benar yang Bu Nini utarakan. Bu Nini langsung mengerjakan tanpa membuat daftar prioritas terlebih dahulu. Nah, Bu Nini, sekarang Bu Nini paham. Berarti Bu Nini harus membuat daftar prioritas tadi kan ya. Terus langkah apa yang akan Bu Nini ambil kira-kira selanjutnya? Saya akan membuat daftar tugas harian seperti itu mungkin ya Bu ya. Ya, Kemudian bisa. saya akan menetapkan mana yang prioritas, yang urgensi, dan mana mungkin yang bisa saya kerjakan untuk selanjutnya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Tepat sekali Bu Nini. Berarti di sini Bu Nini sudah paham Gih, apa yang harus Bu Nini lakukan. Tadi Bu Nini sudah mengutarakan Bu Nini akan membuat jadwal prioritas mana yang akan Bu Nini kerjakan duluan. Nah, Bu Nini, kira-kira kapan itu akan Bu Nini laksanakan? Kalau bisa minggu-minggu ini Bu, mungkin supaya saya bisa lebih fokus dalam menjalankan tugas sehari-hari saya. Bagus Bu Nini, berarti kan semakin cepat Bu Nini laksanakan akan semakin baik ya kan, akan membantu Bu Nini dalam mengatasi kesulitan tadi. Benar begitu Bu Nini? Ya Bu, saya akan mencoba membuat daftar tugas harian setiap pagi, kemudian meninjau kembali daftar tersebut di akhir hari untuk mengevaluasi kemajuan saya. Mungkin seperti itu Bu, dan akan saya buat dalam minggu-minggu ini kalau bisa secepatnya ya Bu ya. Alhamdulillah kalau begitu. Baik Bu Nini, kalau memang begitu berarti Bu Nini sudah paham dan dapat mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang Bu Nini hadapi. Minggu depan kita akan bertemu kembali dalam sesi coaching selanjutnya dan kita akan melihat bagaimana perkembangan dari eh, permasalahan yang Bu Nini tadi apakah sudah terselesaikan atau bagaimana. Begitu nggih Bu Nini nggih? Ya Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Saya menjadi merasa eh, mendapat pencerahan setelah sharing dengan Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Alhamdulillah kalau begitu. Sama-sama Bu Nini. Semoga di minggu depan kita ketemu sudah apa ya, sudah lebih baik ya Bu Nini ya dari minggu ini ya, sudah tidak keteteran lagi nggih. Amin. Terima kasih Bu Dewi. Sampai jumpa minggu depan ya Bu Dewi. Saya mohon diri dulu. Sama-sama Bu Nini. Sampai ketemu minggu depan. Semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nini Suwanti dari TK Pekering Gembong, yang pada kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Perkenalkan, saya Nini Suwanti sebagai coach dan rekan saya. Saya Dewi Juni Handayani berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Assalamualaikum Nini. Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Waalaikumsalam. Dewi? Alhamdulillah Bu Nini, kabar saya hari ini baik-baik saja. Bu Nini bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja. Bagaimana Bu Dewi? Apakah hari ini ada yang akan kita bahas? Sebenarnya begini Bu Nini, saya ingin meminta waktunya Bu Nini sebentar. Saya ingin ada sedikit unek-unek yang mengganjal di hati saya. Oh iya, Hal ya ini, silahkan Bu Dewi. ini tidak mengganggu Bu Nini ya kan? Tidak, saya malah merasa senang sekali kalau Bu Dewi mau bercerita dengan saya. Alhamdulillah Silahkan kalau Bu begitu. Dewi. Ini begini Bu Nini, saya itu memiliki seorang murid. Saya itu bingung sekali menghadapinya ini bagaimana.
Dia itu tidak pernah mau diem kalau di kelas, sukanya ganggu temennya. Saya sudah coba berbagai macam cara agar membuat si anak ini diem dan sibuk sendiri, tapi tetap aja hasilnya nihil. Dia tetap mengganggu teman-temannya. Saya jadi bingung Bu Nini, saya harus bagaimana? Oh, berarti hari ini Bu Dewi mau membahas tentang permasalahan Bu Dewi yang mengenai murid yang mungkin hiperaktif seperti itu ya Bu Dewi ya? Iya, benar sekali Bu Nini. Saya sampai kewalahan, Bu. Eh, apakah Bu Dewi sudah tahu caranya untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau selama ini sih saya hanya memberikan tugas lebih ya untuk dia, Bu, agar dia sibuk sendiri. Dan juga saya biasanya memindahkan tempat duduknya agar dia tidak menjahili atau mengusili temannya. Tapi kok hasilnya masih belum maksimal ya, Bu? Saya jadi bingung saya harus bagaimana menghadapi anak tersebut. Oh, Bu Dewi ternyata selama ini sudah menerapkan strategi seperti itu ya, tapi hasilnya mungkin kurang maksimal begitu ya Bu Dewi ya? Benar, Bu Nini. Mungkin Bu Dewi bisa mencari tahu apa penyebab utama dari perilaku anak menjadi seperti itu. Mencari penyebab ya, Bu Nini. Bagaimana ya? Iya, Atau mungkin dia itu memiliki masalah di rumah kali Bu Nini ya, sehingga dia kurang fokus terhadap pelajaran saya. Atau bisa juga dia bosan ya Bu dengan pelajaran yang saya berikan. Itu aja. Kalau menurut Bu oh, Nini bagaimana? baik itu kemungkinannya ya Bu ya. Mungkin seperti itu penyebab dari anak berperilaku seperti itu Bu Dewi. Terus bagaimana perasaan Anda sekarang ini Bu menghadapi situasi tersebut? Apakah Bu Dewi merasa terbebani? Sangat Bu, saya merasa sangat terbebani. Saya takut kalau anak itu akan apa ya mengganggu temannya dan berimbas pada murid yang lainnya, Bu. Iya, saya memahami perasaan Bu Dewi menghadapi anak seperti itu. Terus, apa sudah ada langkah konkret yang bisa Bu Dewi ambil untuk membantu mengatasi permasalahan anak tersebut, Bu Dewi? eh apa saya mencoba berkolaborasi ya Bu dengan orang tuanya? Mungkin saya akan mencari tahu tentang situasinya di rumah. Selain itu, apa mungkin bisa saya coba untuk memberikan banyak aktivitas fisik ya Bu ke dia, agar dia merasa apa ya, merasa sibuk dan energinya itu tersalurkan, sehingga dia tidak mengusili temannya, tidak menjahili temannya. Hmm, begitu Itu mungkin ide ya Bu yang ya. bagus, Bu. Iya, Bu, itu ide yang bagus sekali, Bu, menurut saya ya. Kita bisa menjadwalkan mungkin pertemuan dengan orang tua dari anak itu. Juga Bu Dewi mungkin bisa merancang kegiatan yang bisa menyalurkan energi seperti itu ya, Bu ya, dia. Mungkin kira-kira kapan ya Bu Dewi akan menerapkan perubahan ini? Kapan ya Bu? Kalau bagaimana kalau dalam minggu-minggu ini Bu saya terapkan? Soalnya saya ya ingin apa ya? Ingin agar kelas saya segera kondusif sih Bu. Baik, tapi sebelumnya mungkin Bu Dewi eh, tadi ya berkolaborasi dengan orang tua berarti Bu Dewi bisa menjadwalkan pertemuan dengan orang tua dulu ya Bu Dewi ya. Oh iya Bu Nini, saya sampai lupa. Berarti langkah saya selanjutnya saya harus menjadwalkan dulu nggih pertemuan dengan orang tua murid. Baru nanti selanjutnya saya bisa mengambil langkah seperti tadi penerapan beberapa aktivitas fisik untuk dia di kelas nggih Bu nggih. Bagus, seperti itu. Bagus sekali ya pemikiran dari Bu Dewi ya. Baiklah Bu Dewi, kita akan memantau perkembangan anak tersebut dan kita akan
melakukan pertemuan. Mungkin 2 minggu lagi bisa ya Ibu Dewi ya? Iya, Bu. Siap. 2 minggu lagi, Untuk semoga mengetahui sudah ada perkembangannya. kebaikan yang Bu. Iya. Iya, saya tunggu perkembangan selanjutnya ya Bu. Mungkin semoga bisa mendapatkan hasil yang baik dan kelas Bu Dewi juga menjadi kondusif kembali. Terima kasih ya Bu Dewi ya sudah meluangkan waktunya untuk bercerita dengan saya pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan minggu depan. 2 minggu lagi ya Bu Dewi ya. Iya, Bu Nini, siap. Terima kasih, Bu Nini. Hmm. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Nini karena bersedia mendengarkan permasalahan saya dan sehingga saya dapat menemukan solusi atas permasalahan saya ini. Terima kasih, Bu Nini. Bagus. Selanjutnya kita akan menjadwalkannya kembali ya Bu ya. Terima kasih Bu Dewi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Baik, Bu Nini. Sampai jumpa. Oke, semangat Bu Dewi.